dengarin ya. Ajaran yang mengatakan Yesus Bapa itu sendiri sebelum Nabi Muhammad lahir pun itu sudah dinyatakan orang Kristen sebagai ajaran heresi. Yang mengatakan Yesus itu ciptaan, manusia diciptakan atau firman diciptakan sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah dikatakan orang Kristen itu ajaran yang menyimpang. Itu sudah. Jadi kalau kalian menganggap itu benar, artinya kalian setuju dengan sampah gereja. Itu sampah itu. Tunggu. Sebelum kita mau lari ke kitabnya Yahudi, saya mau ambil rokok dulu, saya mute dulu ya. Rokok saya ketinggalan. Apa yang kau tahu dengan kitab Yahudi? Duh, Nanti saya kau tahu menggali. baca. Oke, sekarang apa yang kau tahu di dalam kitab Yahudi tentang sunat dan apa kaitannya dengan kitabmu? Coba jelaskan. Saya sudah bilang saya mau ambil rokok, malah kamu tanya. Udah, kau jawablah sekarang. Coba sebutkan di dalam Quran mana ada kata sunat. Kau kena di situ. Tunggu, nanti saya jelasin. Oke. Ya, tunggu. Ini si Ahmad siapa si Ahmad Pak Erben? Anak-anak. Mau dibolak-balik, jukir balik Qurannya nggak ada jawabannya itu. Pak Erben, si Jadi- anak siapa nih? Iya. Kalau mau bertanya saja. Kalau kamu tidak setuju dengan jawaban, kau bantah jawaban. Bahwa Jelasin sekarang, jangan bicara doang. apa mau dijelasin? Siapa nih? Oh, ada pecinta sejati. Kenapa pecinta sejati? Om Alba itu yang mau dia jelasin apa tah? Oh, Apa? silakan kau jelaskan kaitan hukum sunat di dalam kitab Taurat dengan hukum sunat di dalam Quran. Kasih datanya di dalam Taurat dan kasih datanya di dalam Quran. Silakan. Oke, silakan. Ana, apa mau ditanya Ana? Ya, selamat malam teman-teman. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, Bro. Ya, malam host, malam semuanya. Ini nanya sama Bang Ya. Erben ya. Bang, apa saya mau ditanya, Bro? nanya. Ya, saya mau nanya nih. Kalau orang Kristen nama Tuhannya yang sebenarnya siapa ya, Bang? Jadi gini bro ya, saya kasih tahu sama kamu. Pada hakikatnya Allah itu transenden. Tidak dibatasi oleh nama. Karena dia transenden. Transenden tahu Bapak? Sesuatu yang tidak bisa kita namai, sesuatu yang tidak bisa kita pahami secara utuh. Itulah dia. Ketika Musa berjumpa atau dijumpai oleh Allah kami itu, Musa bertanya, siapakah namamu? Allah kami itu mengatakan, aku adalah aku. Allah Bapa itu mengatakan, aku adalah aku. Aku adalah aku itu kata kerja. Apa maksudnya di situ? Bahwa Allah itu hanya bisa kita kenal melalui karyanya yang dia nyatakan dalam hidup kita, dalam hidup Israel. Itulah artinya aku adalah aku. Kemudian Musa memperkenalkan aku yang adalah aku ini sebagai YHWH. Jadi YHWH itu bukan namanya seperti di KTP. Tapi YHWH itu nama keagungan yang diperkenalkan oleh Musa tentang Allah Bapa di surga itu. Oke? Allah itu nggak butuh nama bro. Karena dia satu-satunya dialah yang maha kuasa. Nama itu kan untuk bisa membedakan antara kita dengan yang lain. Buat apa Allah butuh nama orang dia sendiri? Bisa Bang paham? Erben, sorry Bang. Bang, Iya. gimana tadi sore si Ana itu bertanya juga kayak gitu. Gimana Ana? Sama nggak jawaban saya dengan Pak Erben? Gimana? Pak Ana, sama nggak jawabannya? Sama Ya, Bang kan? Gabriel. Sama Sama kan? benar. Nah, Cuman kamu nggak mau terima. Dari tadi saya jelasin Gabriel. kamu nggak mau ini. Bang Gabriel, saya kan penasaran. Penasarannya gimana? Itu yang tadi dibilang kan belum ada nama, cuman aku adalah aku, Tuhannya orang Kristen. Betul. Jadi yang saya tanyakan nama yang sebenarnya kan di situ tadi udah pernah saya dengar
sebutan Tuhan Yesus. Nah, sedangkan yang namanya Tuhan Yesus itu siapa yang memberi nama gitu. Ini Maksudnya ya, ini begitu. Ana, kamu ingat ya penjelasan tadi saya tentang Yesus. Nanti silakan Bang Erben, sama atau enggak? Silakan Bang, jawab aja Bang. Saya udah jawab tadi pertanyaan Apa? dia tuh tentang Apa itu? Yesus. Apakah Yesus itu nama Tuhan atau gimana? Gimana pertanyaan kamu? Ana, supaya nggak salah. Yesus salah saya itu pertanyaan? nama dari inkarnasi firman Allah. Ya, Itu yang nama saya kemanusiaan tanyakan, Yesus. ya, Gimana yang Ana? saya Sama nggak? tanyakan, Ana, gimana? Sama nggak jawabannya? Jawaban saya ya dengan Pak sama. Erben. Iya kan? Cuma yang Sama. saya belum tahu nama Tuhan orang-orang Kristen atau umat Kristen, nama Tuhan yang sebenarnya siapa? Tadi dibilang kan belum ada nama, aku hanya adalah aku doang kan. Tapi banyak yang saya Bukan belum dengar ada nama, Tuhan bukan Yesus. belum ada nama. Tadi Pak Erben udah bilang, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang satu-satunya dan dia universal, makanya dia tidak bernama. Tetapi dia Tidak dibatasi memperkenalkan, nama. iya, dia memperkenalkan namanya itu sebatas sejauh mana kita mengenal dia. Seperti itu. Dalam karyanya. Iya. Dalam karyanya. Ya, siapa Iyalah. nama Tuhan orang Kristen itu yang sebenarnya namanya? Yang saya tanyakan itu namanya. Nama Tuhan Kristen itu siapa namanya yang sebenarnya? Cuma itu aja. Kan sudah dijawab tadi, Pak. Jadi pertanyaannya itu aja udah dijawab. Bapak renungkan aja jawabannya tadi. Nama Sang Firman yang menjadi manusia baru Yesus. Kalau ada orang mengatakan nama Allah Bapa di surga Yesus, itu kurang apa? Kurang vitamin. Kurang belajar. Itu namanya memahami Alkitab itu gedabrus. Tapi nggak salah juga ya Oke. Bang ya kalau misalnya dijawab namanya Tuhannya orang Kristen Yesus. Nggak salah kan? Nggak masalah. Ya kalau Iya. Tuhan dalam pengertian penguasa Kyrios Yesus, iya betul. Iya. Tapi kalau nama Allah Bapa di surga Yesus, itu gedabrus. Oke, Bang. Mana siapa tadi? Kom Alba itu. Kau jawab pertanyaannya. Apa hubungan ajaran sunat di dalam kitab Taurat dengan sunat di dalam ajaran Quran? Lagi ngambil rokok dia Tunjukkan ke Arab. datanya. Lagi ngambil rokok dia ke Arab. Sedang bergumul dia Pak, mencari bantuan. Beli rokok ke Arab itu. Nih onta. Aduh. Pakai tiner. Nah, pakai tiner lah kau. Guru BP. Aku heran kadang lihat-lihat gara mereka ini. Gak usah kau cari di Google itu Kom Alba, nggak akan dapat kau. Kau lebih bagus saja ngakui, nggak ada Pak, atau nggak ada Erben, nggak ada Bro. Mohon maaf, udah. Kau bertanya lagi. Jangankan kau, guru-gurumu nggak bisa jawab itu. Jangan-jangan gurumu pun nggak pernah baca kitab Taurat. Apa itu Taurat? Kitab yang diturunkan. Aduh. Apa itu Injil? Kitab yang diturunkan. Tuh, ada yang Makanya nanya. kalian. Jadi Yahweh bukan proper name ya? Betul. Bukan proper name kalau dalam pengertian nama seperti nama di KTP, tapi YHWH itu nama keagungan. Makanya kalau orang Yahudi baca itu sebagai Adonai Tuhan. Ketika orang Yahudi membaca kata YHWH, yang di pikiran mereka itu bukan nama, tapi siapa sosok yang dinyatakan oleh Musa dengan YHWH itu. Tanya aja si Billy, Yahudi. Udah kutanya sama dia. Dia setuju, cuman ada orang-orang Indonesia yang merasa lebih Yahudi dari Yahudi. Iya, ada orang Indonesia ini merasa lebih Yahudi dari orang Yahudi. Ya kalau IHWH itu namanya itu berarti makanya. Sang misterius nggak butuh nama. Iya, buat apa dia? Dia nggak dibatasi oleh hal apapun. Mm-mm. Tetapi Musa memperkenalkan dia sebagai HWH yang menyatakan keagungannya dan kemudian
Allah kita itu pun kemudian membiarkan atau memberikan dirinya dengan memperkenalkan sebagai Yahweh. Tapi Yahweh itu kan artinya kan Adonai sebenarnya. Iya. Tuhan. Aku adalah aku. Iya, aku adalah aku itu. Aku itu kata kerja. Cuman ya ada orang Kristen orang-orang Indonesia yang lebih Yahudi dari Yahudi. Ngeyelnya minta ampun. Harus Yahweh. Padahal kalau kita tanya, kamu pernah baca nggak Septuaginta? Enggak. Pernah dengar nggak Septuaginta waktu perjanjian baru? Pernah. Kita tanya, ada nggak kata Yahweh di Septuaginta? Nggak ada. Nggak ada. Yesus Kristus waktu baca kitab suci, kira-kira yang dibaca Yesus itu kitab suci apa? Septuaginta. Septuaginta atau bahasa Ibrani? Septuaginta. Septuaginta. Kenapa? Karena teks Ibrani yang digunakan sekarang ini itu dibuat di abad ke-7 sampai abad ke-10 terjemahkan lagi ke bahasa Ibrani. Itu orang Yahudi si Bili itu sama si Palen dulu. Karena mereka ngotot bahasa Ibrani harusnya. Ya sekarang kita bicara teks yang kamu gunakan Ibranimu itu tahun berapa dibuat? Tahun sekian. Kalau itu tahun sekian, Septuaginta tahun sekian. Dari mana sumbernya itu dibuat? Ya berarti Septuaginta lah. Jadi di situ. Kitab-kitab Kadang orang Ibrani itu- mana Bang Wen? Kitab-kitab Ibrani tuanya kemana? Ibrani yang paling tua itu kan sebelum ditemukan gulungan naskah laut mati kan ya itu Masoretic text itu. Masoretic text ya Masoret. Masoret itu kan yang diterjemahkan dari Septuaginta. Iya, itulah yang paling tua yang dipunya Yahudi. Iya, iya. Maksud Abad aku ke-7. yang kitab. Iya, maksud aku sebelum ada Septuaginta itu kan dari buku gulungan Musa lah katakan gitu ya. Kita pernah Oh, di mana itu sudah nggak ada lagi. Makanya kan kalau autograf Alkitab itu kan udah nggak ada. Yang ada kan salinan. Tapi salinan-salinan untuk perjanjian lama kan banyak. Total untuk PL dan PB itu ada 65.000, untuk PB ada 25.000 manuskripnya. Jangan tanya lagi di mana-mana aja itu semua katanya. Nggak tahu aku belum pernah kulihat. Tapi iya, kecuali kalau ada orang kasih aku uang miliaran penelitian ya belajar lagi aku bahasa Inggris, belajar aku bahasa Ibrani. Baru kuliah satu-satu pergi aku kunjungi. Ini aku baru tahu Bang Herben. Ini kan lagi nggak ada diskusi ya. Si Ana nggak tahu lagi ngapain ini. Ya aku baru tahu juga ini salah satu penterjemah Septuaginta. Bentar. Oh, iya. Si Kom Alba tadi udah lari dia teman-teman. Mungkin dia udah mau pingsan dia. Udah lari naik. dia. Jadi kayak gini lah, bikin timer. Dari caramu bertanya, udah kuukurnya kemampuanmu. Cuma kan kalau ku bilang kayak gitu kan sombong aku. Dari caramu bertanya itu udah tahu kapasitasmu untuk diskusi. Makanya gini ya teman-teman muslim, kita pengen tahu sebenarnya mengenal keislaman kalian. Tapi sayang tidak ada orang muslim yang membuka room. Silahkan kaum kafir datang bertanya. Kami buka room 24 jam. Kami orang Kristen ini akan belajar keislaman. Tapi kami bertanya pakai data, asalkan kalian sanggup. Kami pakai data yang sudah diterjemahkan. Kalau kalian mau yang langsung bahasa Arab, nanti akan datang itu, langsung bahasa Arab. Lanjut bro, apa mau kau sampaikan tadi bro? Sorry. Nggak jadi Bang Herben. Aku tadi kan masuk ke Komal ya. Nah, di Komal biasa, sampah-sampah gereja Bang Herben ya. Yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Bapa sendiri itu kan, terus Yesus only, terus satu lagi lebih parah Bang Herben, itu dikatakan Yahweh itu iblis katanya itu. Oh ya, Marsionisme aku udah masuk ke situ, aku udah. Aku tadi sore masuk, ya kan, terus kutanya kamu itu mengimani kitab apa? Kejadian sampai Wahyu dipakai nggak itu kejadian sampai Meleaki? Dipakai kata dia gitu. Wah serius, pokoknya lucu lah. Sampah-sampah gereja. Ini, iya sampah-sampah itu. Ini warga Nazaret
Padahal sering gitu, lu aja yang buka room sendiri nggak mau main ke room Islam katanya. Saya masuk room Islam yang nggak ada adu hujat. Saya itu nggak mau kalau adu hujat. Kenapa? Karena kalau kalian menghujat Yesusku, menghujat Alkitabku, kalian nggak akan masuk penjara. Tapi kalau aku kupraming kitab sucimu dan nabimu dengan Allahmu, dijamin besok saya masuk penjara. Ah, iya, memang Itu begitu. aja. Kejaran jahanam begitu Bang Erwin. Ini aku yang ngomong Iya, jahanam. Organizer. saya nggak mau. Jadi kemarin itu ya, berapa hari kemarin itu di komalnya di Uniripa, Pak Erben sama Ustadz Ali itu keok disuruh tentang menjelaskan Alkitab masing-masing keasliannya gimana. Keok beliau ingat Pak Erben di komalnya Uniripa. Aku Kabur nggak dia. malah sekarang ini aku fokus itu nggak mau lagi aku masuk room Muslim. Kenapa? Karena kalau aku masuk ke sana itu mereka memancing kita untuk menghujat supaya apa? Kita dilaporkan. Biarin. Ini si Ana ngapain Pak Erben? Pak Erben Ya. ngapain? Si Ana ini. Halo Pak Ana. Ya, Ana bless. Apa mau disampaikan bless one? Nih saya mau nanyakan, Kemarin kalau yang namanya Kemarin kan- YHWH, apa itu sebutan nama Tuhan apa bukan dalam Iya. agama Kristen? YHWH itu nama keagungan yang menunjukkan keagungannya, kebesarannya, bukan nama KTP identitasnya. Karena Allah itu tidak dibatasi nama. Bukan kayak Allah gitulah kira-kira. Iya, kalau Allah kan nama pribadinya, nama zat itu. Kalau kami tuh nama keagungan, bukan nama kayak KTP. Iya. Pak Ana tahu nggak? Pak Ana tahu nggak Allah itu jadi pohon pernah? Paham Bang, berarti YHWH itu sebuah nama keagungan ya. Kalau dalam Islam kan asma Allah gitu. Oh jadi yang sebutan nama Tuhan di Kristen itu Bapak ya? Bapa itu kepada Allah Sang Pencipta artinya itu sumber. Dialah pencipta, maka dia dipanggil sebagai Bapa. Firman-Nya itu datang darinya, dia dipanggil Bapa. Rohnya juga diutus oleh dia. Dari dia kehidupan itu, maka dia disebut Bapa. Jadi Bapa itu artinya sumber. Oh iya, saya sedikit jadi paham nih. Jadi yang namanya Bapak itu ya Tuhan Sumber. juga gitu. Cuma dia Bapa itu itu sumber. dialah Sang Pencipta. Tapi Sang Pencipta. makna dari kata Bapa itu artinya dia sumber, dia pencipta. Ya sumber dari Sumber segala sesuatu. Sumber dari segala sesuatu, dialah yang menciptakan, maka disebut dia Bapa. Bapak. Oh jadi ya kan Tuhan juga kan namanya Tuhan Bapa. Bukan namanya, nama keagungannya YHWH. Oh nama keagungannya. Nah nama Tuhannya? Dia tidak butuh nama Bapak. Dia nggak bernama. Oh iya nggak Nama betul. Tuhan itu kan artinya kan penguasa. Bahasa Inggrisnya Lord. Iya, sedikit Pak Erben ya. Jadi kalau Iya. orang Ibrani Yahudi itu menuliskan nama YHWH itu, kita terlalu gampang ya orang Indonesia ini menyebutkan nama Tuhan kita itu. Bagi mereka, jangan menyebut ketika mereka menulis, mereka harus basuh tangan mereka sebersih-bersihnya, baru lanjutkan kembali menulis kitab-kitab. Kembali dapat lagi nama Allah itu tadi, mereka YHWH itu mereka basuh lagi tangannya. Saking mereka takutnya akan nama Iya, itu. betul. Iya betul, saya tidak bohong. Kita Indonesia ini terlalu gampang dikit-dikit ya Tuhan, ya Tuhan. Wah, nggak Ya boleh Allah. sebenarnya. Ya Allah, itu lagi ya. Ya Allah. Gampang banget kita menyatakan nama Tuhan kita yang, aduh. Dan lanjut Pak Erben. Oke, ada tamu kita datang di atas ini. Oke, silakan yang sudah di atas, yang baru datang, monggo. Selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Ada mau didiskusikan, monggo.
Mungkin di sini saya mungkin tambahkan sedikit. Sebelum itu perkenalkan nama saya ya Atus dari Meloko, Ambon, dari Ambon. Nah, cuma saya ikutin semuanya itu kan kita debat ini kan ya, mau debat juga kita nggak, rencana Tuhan dan rencana Allah itu kan manusia kan nggak tahu. Kita nggak tahu rencana Tuhan kan. Kalau orang Kristen, kita manusia itu kan cuma ikut ajaran dan yang apa dikatakan ditulis di Alkitab yang kita sering kita pelajari kan gitu. Betul nggak kalau yang beragama Kristen? Karena kita diajarkan di Kristen itu kan sesuai dengan Alkitab yang diajarkan oleh Allah, turunkan kepada anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus itu kan itu jelas. Cuma pendapatnya yang salah. Sering pendapat kita yang kita berbicara, tapi pendapat kita itu kan berbeda kan begitu. Jadi Ya itulah itu. menurut Ya. saya itu kan gini. Debat kita dimanapun, dunia ini habis juga pun tidak ada dapat ujungnya. Percaya saya. Tidak ada Jangan ujungnya. percaya sama Bapak lah, percaya sama Yesus lah kita. Nggak percaya sama Yesus, Percaya, betul. percaya sama Bapak itu. Percaya saya, bagaimana aku percaya sama Bapak? Percayakan kata-kata Bapak tadi. Yang ngomongkan saya. Iya, percaya Yesus saja, Pak. Jangan kau ajak kami percaya samamu, Bapak. Ajaklah kami percaya sama Yesus. Haleluya. Itu bercanda itu ya. Jadi gini Pak, kalau masalah berdebat itu, memang debat ini ya makna negatifnya ada. Karena prinsip debat kan menang dan kalah. Yang harus kita lakukan itu adalah diskusi. Diskusi itu apa? Saling mengisi, saling memberikan info, itu namanya diskusi. Kalau enggak, dialog, membukakan perbedaan untuk dipahami secara bersama-sama. Itu kalau dialog. Kalau diskusi itu saling mengisi, saling memberi info. Kalau itu boleh, nggak apa-apa Pak. Cuma kan Ya. begini. Mungkin di sini mungkin sampai itu juga mungkin sama kali ya. Jadi cuma kan maksudnya kan berarti cuma garis bawahi saja lah, artinya kan kebanyakan berbicara itu terkadang karena sudah omongnya itu udah kelebihan, konteks pembicaraannya melewati apa yang kita Ya, kalau kayak gitu nanti Pak, lebih bagus lah kita tutup komal, kita tidur, main sama istri sama anak, makan pisang goreng, bikin sambal, bikin kopi. Ya namanya juga Pak udah masuk ke dunia apologet ini, ada dialog, ada diskusi, ada debat. Kadang juga namanya kita menghadapi manusia-manusia yang tanda petik, ada yang setengah cerah, ada yang setengah gelap, ada yang gelap banget, ada yang hampir redup. Ada Ya yang kena semua lah. Ada yang kena sihir, ada yang kena apa itu. Jadi nggak bisa Pak. Jadi kalau sudah namanya diskusi seperti ini, kita tidak bisa membuat pembicaraan yang ideal. Kadang juga kita udah sabar, tapi orangnya ngeyel, karakter orang beda-beda Pak, nggak bisa. Kalau saya tergantung, kalau orangnya ngeyel ya kugas, tapi kalau orangnya lembut saya lembutin. Bapak Tergantung Atus pernah, situasi. Bapak Atus pernah menghadapi orang kena sihir nggak? ya. Kalau saya sih, kalau menurut saya Kak, saya percaya. Nah, saya hampir tiap hari menghadapi orang kena sihir, Pak. Makanya begini, Pak, kalau tidak punya iman itu tetap segala sesuatu itu datang tetap kita hadapi. Tapi kalau punya iman, Ya nggak walaupun apa-apa Pak. badai datang pun tidak ada badai kalau punya iman, itu aja. Salam kenal semuanya, lain. baru bergabung. Oke, salam kenal bro. Salam. Oke, Pak Terima Atus. kasih Pak Atus ya. Sekarang Pak Cecep. Iya, doakan lah Pak supaya para polemikus ini segera bertobat. Iya. Doakan aja Bapak karena Bapak karunianya kan karunia 2. Kalau kami karunianya salah satu apologet lah. Jadi itu biarlah bagian kami tuh. Ini apologetnya dari Kristen semua ya? Kebanyakan gini Bang, kebanyakan orang
orang Iya, kalau pintar. kalau Orang iya, pintar bentar. banyak. Kalau ini roomnya Kristen Pak, ini Kristen. Tadi Kristen udah manggil sejati aku. ya. Gini bang, kebanyakan orang Iya, iya. orang pintar Bentar dulu. kebanyakan pintar juga, tapi bodoh juga karena omongnya lebih lebih anggapnya dia pintar ngomong, tapi wataknya enggak sebantas ngomongnya gitu. Biarlah Oh, Tuhan, jadi Bapak ini apa? Ini guru BP ini di atas. biarlah Tuhan jadi Iya. hakim kami, Pak. Iya, Bapak jadi guru BP. Setidaknya Iya, apa yang guru kami B. katakan itu tidak berlawanan dengan Alkitab, Pak. Biarlah Tuhan hakim kami, Pak ya. Iya. Iya, Bapak datang-datang ke atas jadi guru BP kami ya. Gak apa-apa lah, terima kasih nasihat malam ini ya. Terima kasih guru BP ya. Oke, doakanlah kami ini Pak. Supaya Amin. banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya. Doain Pak Karena ya. Bapak guru BP kami itu kan tidak hanya memberikan nasihat, tapi juga berdoa. Bila penting Bapak berdoa puasa untuk kami. Yes. Iya, doakanlah kami dalam dua puasa Bapak itu. Doakan RBN murid setia, psikotes, siapa-siapa, sebutkan nama-namanya supaya mereka bertobat, Talenta. supaya mereka sungguh-sungguh diurapi, bertalenta, berkarisma, banyak Bersuara. uang, banyak berkat. Pak Gafriel, Haleluya. Pak Iya. Theodor, Pak Cecep juga itu doain, Pak Ana juga. Oke, sebentar. Gini, Bang, Bro Cecep, bentar. Ada yang manggil aku. Ya, Pak. Iya, Cecep. Apa mau disampaikan Bro Cecep? Kayaknya aku nyasar nih kemari. Bagus, Kenapa kau nyasar? Enggak. bagus lah, nggak apa-apa. Oh ya tadi dia bilang kan ini grup Kristen tuh. Temen aku yang Islam. Iya. Nyasar aku kemari. Ada di Oh, sini. mana tahu. Iya. Gak apa-apa. Berarti Ya, nggak Bapak masalah. dituntun kepada terang. Bapak sedang dituntun kepada terang. Kenapa? Amin. Karena Yesus mengatakan Karena akulah terang. mungkin Barang karena siapa percaya. udah bayar token. Iya. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa ada pada Yesus itu tidak akan dikuasai kegelapan dunia, Pak. Kegelapan Amin. dunia itu apa? Kegelapan dunia itu ketika mati masuk neraka. Tapi kalau terang dunia itu mati dijamin masuk surga. Dan anak Yesuslah yang menjamin itu. Maka Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga, kepada Bapa di surga, kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus. Amin. Gak ada nabi di dunia ini yang dikatakan paling hebat, pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Itulah Yesus itu, Pak. Jadi Kan kalau benar. Bapak masuk room, iya. Nyasar Kalau gua. Bapak masuk, ya enggak, ini enggak nyasar ini, Pak. Moderator, Bapak supaya bentar. mendengar. Kalau mau motong ya, mungkin kita bisa memberi waktu kepada Cecep, mungkin ada unek-unek dia, penasaran dia atau pertanyaan dia kepada kita yang Kristen ini, agar dia untuk Bukan. tidak salah pemahaman. Dia ini kesasar. Jadi karena dia sudah kesasar, orang kesasar itu kan artinya kan sudah keliru jalan. Gitu. Gak ada persiapan. Jadi ya. dia datang ke room yang ada terang. Artinya apa? Kenapa dia bisa kesasar ke sini? Ditanya Karena dia dulu, sedang dalam berangkat kegelapan. petasannya dari yang lama atau bagaimana? Udah nggak usah lagi. Ini udah masuk tadi Injil itu kau ganggu lagi. Gimana Iya. sih kau? Kau Theodor Kalau hormati sudah hostnya. masuk langsung kau masukkan aja terus. Dia lagi mendengar itu dengan baik. Oke, siap. Iya, Jadi gini, aku Bro sedang Cecep. mendengar memang. Jadi gini Bro Cecep, aku cerita aja samamu. Cuma Aku terkadang dulu pernah di banyak dalam suara. Iya, aku di dalam hidup ini pernah memiliki keraguan untuk mengikuti sosok siapa lah mau ikuti jadi teladan. Ku pelajari lah semua tokoh-tokoh yang aku tahu gitu ya. Ku baca tokoh ini, ku baca tokoh ini. Kesimpulannya, saya bertemu dengan sosok Yesus ini. Kenapa? Saya melihat gini, dari kelahiran, lahir dari wanita perawan. Dari kehidupan tidak berdosa. Dari Bentar, Bang. ajaran, ajarannya sempurna, Maksudnya? etika dan moral. Melahirkan. Bentar dulu kau dengar dulu lah, nanti kau Oh, catat iya, dulu iya. pertanyaan kau. Aku mute dulu Supaya- mic-nya ya. Kau dengar dulu, nggak apa-apa, nggak usah di mute. Kau catat aja. Dari kelahiran, lahir dari wanita perawan. Dari kehidupan tidak berdosa. Dari ajaran, etika dan moralnya sempurna. Dari perbuatan ajaib, banyak sekali mujizatnya. Dari kematiannya, berkuasa mengampuni dosa. Dari kebangkitannya, berkuasa mengalahkan maut. Dari kemuliaannya, ke surga, berkuasa menyediakan surga. Dan kedatangannya di akhir zaman, berkuasa menjadi raja segala raja
sekaligus membinasakan iblis dan manusia yang disertakan iblis di neraka. Saya berpikir waktu itu, siapalah sosok Yesus ini? Saya dilami, oh iya ya. Saya coba cari, ada nggak manusia seperti Yesus tandingannya? Mana tahu bisa saya adu dulu ilmunya gitu ya. Saya cari dari semua sosok-sosok manusia di dunia, baik raja, baik nabi, atau apapun itu, nggak ada yang seperti Yesus. Kesimpulannya, berarti kalau kita sudah percaya Yesus, segala sesuatu yang kualitasnya di bawah Yesus, atau ajarannya dan hidupnya, semuanya berbeda dengan Yesus, nggak boleh lagi diikutin. Akhirnya saya putuskanlah, aku mencintai Yesus selamanya. Itulah Pak pengalaman hidup saya tentang Yesus. Bapak mau tanya apa? Tanya apa ya? Bebas Pak Cecep, bebas. Apa yang ngangkut di hatimu, tanya saja. Apa ya? Saya pernah sih nonton film Yesus tuh kan di TV, pakai parabola dulu kan. Jadi kan saya lihat di situ kan waktu disalib itu tiga orang gitu. Nah, gitu. Berarti tiga Tuhannya gitu Kristen tuh. Kan tiga yang disalib. Saya nonton di situ. Iya, ada dua orang yang disalib, orang berdosa, orang jahat. Tapi satu bertobat, dilayani oleh Yesus waktu dia disalib. Bayangkan ya, Yesus sudah disalib, ada dua orang yang disalibkan, masih bisa dia melayani orang disalib itu. Hebat sekali Yesus ini. Padahal Saya dia lihat disalib bukan. sempat mengobrol juga gitu dengan orang yang Oh disalibnya. iya, Saya karena ada nonton, dikatakan, cuman iya, iya. nggak sampai habis gitu. Nontonlah sampai habis. Supaya bisa Maksudnya tahu memahami. pertengahan sampai habis, dari awal nggak ada nonton saya karena kan TV nggak bisa diputar ulang. Oh Ada YouTube. sekarang udah banyak. Udah sekarang ada YouTube, putar aja lagi. Ya. Belum ada kepikiran tuh buka ke sana. Ya udah sekarang udah dikasih hikmah samamu, buka aja. Iya. Bila penting Terus, kau baca aja. Saya Bila penting kau baca saya kitab nonton Injil. saya nonton di situ kan, Yudas Iskariot kan dia kan berkhianat ya Menjual. kan. Iya berkhianat. Melaporkan kepada Yahudi tempat persembunyiannya Yesus. Terus Bukan tempat persembunyian. Tempat di mana Yesus berdoa. Orang bersembunyi kan sendiri. Orang Yesus bersama iya, murid-muridnya maksudnya rame-rame. di mana tempatnya. Terus orang Yahudi melaporkan kepada Raja Romawi. Kenapa orang Kristen tidak berterima kasih kepada Yudas Iskariot, Yahudi dan Romawi karena telah berhasil menyalib Yesus gitu. Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mengapa kami tidak berterima kasih kepada Yudas? Karena Yudas itu adalah diperalat oleh iblis untuk menipu manusia tentang karya penebusan Kristus. Kenapa? Karena memang Mesias harus mati untuk mengampuni dosa. Iblis tidak mau orang mengerti tentang makna penebusan dosa itu, maka iblis melibatkan diri melalui Yudas. Itulah tujuan iblis. Jadi kalau kamu menyuruh kami untuk berterima kasih kepada Yudas, berarti kamu sedang setuju dengan iblis. Dan kamu adalah pengikut iblis. Itulah Kenapa? karena saya nonton dan Iya. hanya saya ngerti Iya. sedikit. Iya. Kenapa? Karena gini. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah dinubuatkan bahwa akan datang seorang anak perempuan yang akan menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa, dari kutuk dosa. Dan iblis tahu bahwa anak manusia ini akan datang untuk menyelamatkan. Maka iblis ini kan dia berkarya untuk menentang Allah. Maka segala karya Allah yang baik, dia akan berupaya untuk merusak supaya manusia tidak bisa memahaminya. Makanya ketika Yesus datang ke dunia, dia ingin merusak supaya manusia nggak memahami karya kematian Yesus. Maka dia melaporkan dan lain sebagainya dengan liciknya. Dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, sudah dikasih tahu apa-apa saja yang akan dilakukan iblis untuk menipu manusia.
Allah Bapa kami di surga memberitahu itu. Tapi mereka yang tidak percaya kepada pemberitahuan Allah Bapa itu menganggap bahwa iblis itu adalah sebagai pahlawan. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa iblis itu pahlawan, berarti iblis sudah berhasil menipu kamu. Itu aja, bro. Iya, pahlawan. Saya ada berpikir ke Iya. situ juga karena dia telah berhasil menghasut Yudas gitu. Berarti sumbernya dari iblis. Iya, berarti iblis sudah berhasil menipu dirimu. Makanya kamu menganggap iblis sebagai pahlawan. Itulah tujuan iblis. Iya, tujuan iblis. Makanya dikatakan dalam Alkitab kami, pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kenapa? Karena salib itu berupaya iblis untuk banyak tidak turun? mengerti. Itu dia. Gak apa-apa bro turun. Oh, banyak yang turun. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh iya, iya. Ya. Jadi iblis itu penipu. Dia ingin menipu Aku masih di sini. manusia. Iya, aku masih di sini kok. Iya. Saya bisa jelaskan itu posisi Yudas dalam penyaliban itu. Karena dia ingin menipu manusia. Tapi sebagai ucapan terima kasih berarti tidak diperbolehkan begitu. Loh, ngapain kita berterima kasih sama Yudas? Justru Yudas itu diperalat oleh iblis. Diperalat oleh iblis Yudas itu. Jasa yang Bukan. membuat. Yudas itu diperalat iblis. Makanya Yudas kan bunuh diri, bro. Bunuh diri Yudas itu. Oh, Iya. Jadi bunuh diri Yudas itu. Setelah bunuh diri, gantung diri dia, kemudian dia jatuh, perutnya terpecah. Iya, jadi kalau Cecep gak diperalat iblis, ya jangan percaya dengan hal seperti itu Cecep ya. Kami itu tidak berpahlawan kepada si Judas yang penting kau maksud. Nanti kalau seperti itu, kamu diperalat iblis, nanti kau meledakkan diri sendiri sama kayak si Judas. iya bang. Itulah aku pernah nonton. Siapa yang kata? Nggak lucu bang. Iya. Iya bang. Tapi aku berpikir dari segi positifnya. Saya pikir dari segi yang lain. Yesus mati, dia berkuasa mengampuni dosa melalui darahnya yang tercurah. Kenapa? Karena kematian Yesus waktu dia sudah menghembuskan, menyerahkan nyawanya di atas salib itu, kan terjadi gempa bumi dan gelap selama 3 jam, bayangkan. Gerhana matahari menjadi gelap selama 3 jam sampai jam 3. Itu bang. Dan terjadi gempa bumi. Mendadak gerhana atau memang sudah? Dia kan kalau gerhana kan setahun sekali gitu ya. Loh, tidak ada pernah terjadi gerhana 3 jam. Gak ada. Gak ada catatan secara terjadi gerhana. Tapi dikatakan gelap. Bahkan kalau bro belajar sejarah lagi bro. Mujizat Allah. Dengarkan. Pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus itu menjadi bapak-bapak gereja. Menjadi orang yang melayani Tuhan. Bahkan dia itu mati martir itu. Saya lupa namanya itu. Aduh, gak aku catat. Namanya ada itu. Kepalanya itu. Kepala pasukan itu. Makanya ketika dia tombak dan melihat Yesus suci di atas salib itu. Sungguh benar dia ini anak Allah. Dan itu dia bertobat. Menjadi kawan-kawan daripada Rasul untuk memberitakan Injil. Ya. Perhatikan, baru Yesus itu juga disalib. Gak ada karena dosanya. Buktinya apa? Pontius Pilatus, semua Herodes, tidak menemukan satu kesalahan pun ada pada Yesus. Tetapi dia disalibkan karena desakan massa. Karena kebutaan manusia yang disesatkan oleh nafsu dunia. Iya. Jadi kita melihat di situ. Saya juga waktu nonton tuh kan, saya perhatikan di situ kan. Saya timbul pertanyaan juga waktu penyaliban tuh kan 3 orang, 2 orang penjahat mungkin sudahlah biarkan saja kan. 1 orang tuh kan Yesus, tapi kenapa tidak ada yang menolong? Bahkan ibunya Maria juga hanya diam saja. Mungkin itu bukan Yesus tuh bang, makanya tidak ada yang mau menolong. Muridnya juga hanya diam saja menonton. Bagaimana? Dengar dulu. Bagaimana orang menolong?
orang ditangani oleh tentara. Murid-muridnya melihat dari jauh, bahkan Yohanes itu melihat dari dekat bersama dengan Maria ibunya. Itu bro, kalau Yesus tidak disalib, Berarti mereka maka takut gitu. loh, ibunya ada kok dekat salib itu bro, dilihat. Jadi kalau kau bilang nggak ada yang lihat, ya kalau ditolongi bagaimana ditolongi yang berkuasa waktu itu pemerintah Romawi, dan yang mendesak itu massa melalui imam-imam kepala ahli Taurat. Justru di sini kita melihat sosok yang suci, yang kudus, yang tulus, yang disalibkan bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Saya jadi berpikir gini, ada miliaran manusia mati di dunia ini, tetapi hanya kematian Yesuslah yang menjaminkan kita kemenangan atas dosa, atas iblis, dan atas maut, dan jaminan hidup yang kekal. Itu saya pikirkan. Dan kalau berbicara bukti ya, contoh, orang yang percaya kepada Yesus, 67% di dunia ini mendapatkan Nobel penghargaan dari PBB. Saya kadang bandingkan gini, ada umatnya banyak, tapi yang diikuti mereka juga mati. Kematiannya katanya itu ada wanita kasih minum makanan atau apa itu yang sudah ada, itu katanya kayak gitu. Saya melihat gini ya, apa dampak kematian Nabi itu bagi keselamatan orang Muslim? Nggak ada. Saya bertanya gitu kadang, apakah karena dia mati dengan cara itu sehingga menjamin keselamatan bagi para pengikutnya? Kalau saya melihat Yesus kematiannya dengan cara itu, justru dengan kematian itu dia menyelamatkan manusia yang mau menerima karya keselamatannya. Yes. Ini Aku Bang, ada berpikirnya, pertanyaan lagi saya. aku pikirannya gitu praktis. Makanya aku kadang gini ya, kalau ada orang mempertanyakan kematian Yesus, aku tanya contoh kalau Muslim. Kalau Nabi Anda meninggalnya kalau ku dengar ceritanya seperti ini, apa dampaknya bagi keselamatan Anda? Apakah kematian Nabi Anda itu bisa mengampuni dosa Anda, bisa menjamin Anda menang atas iblis, atas maut, dan memberi hidup kekal? Kalau Yesus Kristus, kematiannya memang sangat menyedihkan di salib itu. Tapi kematiannya itu mengampuni dosa. Kematiannya itu menjaminkan hidup kekal. Kematiannya itu menebus. Kematiannya itu mengalahkan iblis. Coba pikir dulu. Saya berpikir gitu, Pak. Saya pikir-pikir kalau disangkut pautkan dengan Islam tuh justru dipermudah Bang. Kalau misalnya berbuat dosa cukup bertobat, memohon ampun udah cukup. Tapi nggak ada pakai penebusan mati seperti itu. Kalau saya melihat kan itu seperti tumbal ya. Bro salah bro. Tumbal itu di dalam seperti permintaan jin ya. Jin itu selalu meminta tumbal ya biasa. Oke. Jelaskan dulu Bang, jelaskan dulu dia. Sebentar. Di dalam Islam sebenarnya bro, ada loh penebusan. Cuma bro nggak tahu. Aku lah penebusmu, Cecep. Bisa Bang tebuskan hutangku Bang. Psikotes aku kasih nomor rekeningku. Sebentar bro ya. Sebentar. Oh iya. Siapa ini? Di dalam Islam ada loh penebusan bro. Dikatakan orang Yahudi dan orang Nasrani itu penebus orang Muslim dari neraka bro. Mungkin bro nggak pernah ada yang baca mau itu saya aja, tanyakan bro. ini dari Sebentar. Jadi kalau bro meragukan ajaran penebusan di dalam Kristen bro, sebenarnya di dalam kitabmu pun ada loh penebusan. Dikatakan di dalam kitabmu itu orang Yahudi dan Nasrani menjadi penebus kalian dari neraka loh bro. Itu juga sama berarti tumbal juga bro. Bedanya kan Bang Ben, bukan Tuhan yang jadi tumbal, tapi manusia juga Bang. Oke. Sekarang Nggak, lebih logika mana Bang? Gini Bang. Bentar dulu, kau tenang. Setiap Islam ngomong Tenang. Oke. Sekarang coba bro jelaskan itu. Kenapa harus orang Yahudi dan Nasrani penebus kalian dari neraka? Karena kalian bentar dulu. dia enggak tahu. Apakah Allah kalian nggak sanggup
Coba jelaskan dulu bro Cecep. Nanti Nggak, kita cari datanya. Kau diam dulu Pangeran. Biar Cecep dulu. Nanti dia nggak kau tahu ada. jawabannya bang, dia nggak tahu jawabannya. Aku yang tahu jawabannya. Oke. Dia nggak. Oke, jawabannya kenapa? Karena Nasrani dan Yahudi itu tidak patuh kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diberi ajab yaitu menjadi Oke. tumbal. Bentar lah katanya nggak ganti. Bentar. Oke. Jadi ya Sebentar. tunggu. Sebentar. Belum selesai. Baru 1 detik, belum lagi habis 1 menit. Jadi Allah memberi ajab kepada Yahudi dan Kristiani itu, dan Yahudi dan Nasrani itu, karena dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kenapa Allah tidak menjadi tumbal? Karena Allah itu bukan tumbal. Kalau dia mau, dia tinggal masukkan aja ke dalam surga, nggak perlu dia repot-repot jadi manusia menjadi tumbal. Allah itu sang pencipta. Jadi dia tidak perlu repot-repot lagi. Misalnya aku ampuni dosa manusia lah, aku jadi manusia dulu, biar aku tumbali dulu diriku sendiri. Nggak seperti itu Tuhan kami. Tuhan kami maha segalanya, dia bisa masukkan kami ke dalam surga tanpa dia jadi tumbal. Ya kami ngomong tunggu lah dulu psikotes. Sudah? Belum. Oh, belum. Jadi beda dengan Tuhan Anda yang repot-repot. Untuk keluar dari rahim, matinya pun terhina, untuk nebus dosa kan nggak masuk akal, ya kan? Tuhan seperti itu sudah pasti nggak masuk akal. Yang masuk akal Oke. itu kalau seandainya Oke, Tuhan itu oke. berkuasa belum. Kalau Sebentar, Tuhan sebentar, itu sebentar. berkuasa, Oke. Sekarang kamu tunjukkan datanya kan di mana tuh. sebentar. Penjelasanmu sesuai dengan ucapanmu tadi tertulis di mana? Monggo Itu tulis silakan. apanya? Itu masuk logika aja. Masuk logika. Enggak. Ya, Oh, ya, itu berarti mana? kamu lebih hebat, bukan? Kalau diskusi sama saya ada datanya. Oke, mohon maaf ya kalau Ya, nggak ada data. data. Jadi kalau Datanya di mana? Penjelasanmu di mana? Penjelasanmu. abang di mana? Oke. Oh, Kamu sudah tahu. di mood. Di mood. Tadi nanya, Oke. habis itu di mood. Bentar. Tadi nanya. Oke, sekarang kamu naik ke atas. Kamu naik ke atas bawa datanya. Dari mana ucapan bibirmu tadi? Itu. Kalau kamu naik ke atas, saya langsung kasih kamu kesempatan untuk bicara, tapi pakai data ya. Bahwa apa yang diucapkan bibirmu itu sesuai dengan kitab sucimu. Ya, saya turunkan kamu karena kamu kan model bibir. Kamu ketik dulu di bawah hadis berapa, nomor berapa, supaya enak. Teman-teman muslim, jangan modal bibir ya. Oke, kita akan naikkan dia ke atas. Saya kasih kamu bicara 30 detik. Dan kamu harus menunjukkan datanya. Kalau enggak, saya turunkan. Biar enak, nggak gawa-gawa kita. Oke. Silakan bro Pangeran. Datanya di surah berapa bro? Yang kamu sampaikan tadi, monggo. Hadis berapa itu bro? Silakan Pangeran. Jadi bukan hanya adu suara kita dalam diskusi, tapi kita harus berbicara data. Oke, silakan Pangeran. Kasih datanya. Udah kabur, udah ke Bogor. Enggak. Dia mau naik itu. Silakan bro. Yahudi dan Ini siapa ini yang tolong yang mute yang film video itu? Atus nonton TV. Saya siap tinggal mendengar. Ini kan penasihat tentang Kristus. Coba dimatikan dulu dong, yang suaranya itu nggak enak nanti masuk ke. Di mute dulu Pak Atus. Ada surat TV itu masuk ke sini. Oke, Pangeran, kamu udah bikin permintaan tadi. Tolong kasih datanya. Naik aja, naik. Bikin permintaan, bro. Dikasih kartu Jadi merah. gini ya. Iya, jadi kalau hanya modal bibir, bro.
kita itu nggak butuh. Karena itu nanti narasi liar. Tapi kalau kamu diminta data, ya kasih data lah supaya enak gitu. Bang, saya sudah boleh bertanya dari film yang saya tonton dulu itu. Sebentar ini dia. Tunggu dulu. Silakan Pangeran. Enggak, gini Di bang. hadis. Gini bang. Udah. Abang ini, satu. Dua. Kalau Oten kalah, diam dulu. Dua. Ya, Oten. Nggak kasih kesempatan. Empat. Aduh, umat patung bugil. Nggak kasih kesempatan ngomong. Umat patung bugil. Kasih kesempatan ngomong. Kasih kesempatan ngomong. Tadi kamu tanya. Biar saya jawab. Buang. Rungkat. Belum dijawab, udah Diki. Tadi kan kamu tanya. Oke. Rungkat nanti. Oke ya, jadi gini aja. Kalaupun kau bilang patung kayak gini gitu ya, nggak pernah kami horny melihat itu. Tapi ada sosok ketika dilihat ada wanita sedang berpakaian yang minim, padahal dia itu masih punya suami, masih punya hubungan dengan dia. Lantas langsung diambil. Aduh. Itu yang nggak habis pikir aku. Aduh. Jangan dilanjutkan ya. Saya sudah boleh bertanya. Itu yang ngeri bro. Itu yang ngeri. Jadi kamu itu jangan pakai narasi-narasi yang menunjukkan kamu bodoh. Diskusi sama saya itu kalau datamu ada, saya hormat samamu. Tapi kalau modalmu bibir, mohon maaf. Bibirmu nggak lebih hebat daripada saya ngerocos. Cuman saya nahan. Oke, silakan. Yang bertanya, silakan. Saya bro. Cecep mau bertanya. Iya, Bang. silakan. Jadi kan dari film yang saya tonton setelah ya Yesus tuh Kamu sudah mati di tunggu Cep, jangan ngamblang. Kamu sudah tahu ya bahwasanya penebusan ada di Islam. bentar Bang, belum siap. Ini saya kasih hadisnya sebentar supaya Saya kita belum- bukan hanya saya bertanya narasi apa belum ngomong. siap, Bang. Diam Cecep. Ini. Kamu polemik Bentar ya. Lihat ini ya, lihat. Di sini ada juga pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Perhatikan di sini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Kita besarkan supaya kau lihat, bro. Jadi kalau kau meragukan penebusan, di Islam pun ada penebusan ini, lihat. Nomor hadisnya ditunjukin Pak. Dan Ahmad Inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi ada penebusan Pak di kalian. Di sini. Ini hadisnya ini. Sahih Muslim 4969. Apa artinya ini? Artinya yang aku tahu ya, berarti di Islam itu ada penebusan. Oke. Amit pun menebus si Cecep ini. Gak apa-apa. Jadi kalian jangan benci sama orang Yahudi, sama orang Resari. Karena satu orang Yahudi menyelamatkan orang Muslim satu orang. Hebat kan? Kami bisa menebus kalian kan? Sembah aku Cep. Jadi, iya sembahlah kita karena kita bisa menebus kalian. Iya. Hebat orang Kristen itu. Udah boleh bertanya? Oke, silakan. Jadi kan sewaktu Yesus sudah mati di perang salib kan dia kubur di dalam gua. Saya nonton film itu terus kan keesokan paginya kan batunya bergeser. Itu yang bergeser tuh siapa? Saya nonton berdasarkan asumsi saya nonton film itu saya bertanya seperti itu. Oke, perhatikan ya. Sangat sederhana Jadi, pertanyaan saya. oke. Batu itu tergeser bukan supaya Yesus keluar. Tapi Yesus sudah keluar dari kubur itu sebelum batu itu tergeser. Karena Yesus sudah punya tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena di dalam satu kesempatan ada juga rumah tertutup. Yesus bisa masuk ke dalam. Karena Yesus sudah tubuh kemuliaan. Bukan Bang, maksud Tapi saya gini Bang. bentar dulu. Batu itu digulingkan oleh malaikat supaya para wanita dan murid-murid dapat melihat bahwa kubur itu kosong, bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi bukan supaya Yesus keluar, karena Yesus sudah keluar dari kubur itu.
Oh, Batu itu berarti digulingkan oleh malaikat digulingkan oleh malaikat ya. supaya para wanita dan murid-murid dapat melihat bahwa Yesus sudah bangkit dan kuburnya kosong. Itu loh Gitu. Bang. Dari film yang saya tonton kan kalau seandainya posisi dari dalam kan tidak mungkin digeser kecuali ditolak begitu ya. Berarti kalau memang digeser malaikat gitu Bang. Jadi kan saya tonton selanjutnya tuh Bang kan masuklah perempuan nggak tahu saya siapa, orang tuh hanya menemukan kain kafana saja seperti itu. Lalu tiba-tiba kembali mereka ke murid-murid Matius ya, murid kesayangannya ya, melihat ada Mana Yesus. murid kesayangannya Matius? Bukan ya. Terus mereka melihat ada Yesus, terus terpotong filmnya, lanjut Yesus tuh naik gitu kan, naik banget, naik ke atas gitu kan. Saya timbul pertanyaan, sedangkan astronot saja butuh waktu tempuh cahaya seperti itu. Jadi kan berapa tahun cahaya gitu, itu gimana kecepatannya? Sedangkan di film lambat naiknya gitu. Berarti secara logika sudah tua naik ke atas gitu maksud saya Bang. Itulah mau saya tanya, cuman dari tadi belum bisa. Sebenarnya justru lebih tua lagi Nabi Muhammad ketika naik Isra Mi'raj pakai burung gurah ke langit ketujuh bro. Itu lebih tua lagi. Jangan tertawa. Iya, jadi artinya kalau kamu Enggak lucu Bang, nggak usah ketawa Bang. Bentar. Gini bro, Yesus itu kan dia berkuasa di bumi di surga. Bahkan kalau kamu menyadari kitab sucimu yang mengatakan Isa yang disamakan oleh banyak muslim, walaupun kami menolak ya, yang kalian samakan dengan Yesus dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan Isa yang di dalam Quran itu pun kan terangkat ke langit Pak Bos. Terangkat ke langit kan. Jadi artinya bro ini sebenarnya bertanya sesuatu hal, tapi bro sendiri tidak mengerti bahwa kitab sucimu sepakat juga tentang Isa yang disamakan oleh para ulamamu, bahkan oleh Allah, Jibril dan Nabi Muhammad sebagai sama dengan Yesus. Artinya pertanyaan bro itu sebenarnya kamu itu sedang berada dalam keraguan saya lihat malam hari ini. Tapi kan itu kan menggunakan kendaraan Bang. Kalau Yesus saya nonton itu udah naik ke atas, Loh. naik aja gitu. Oke, Ada Isa naik, menggunakan oke. kendaraan. Oke, Isa ketika naik ke langit pakai kendaraan apa bro? Nggak ada, saya tonton tuh langsung naik aja ke atas melayang. Bukan. Nabi Isa di dalam Quranmu. Nabi Isa dalam Quranmu itu naik ke langit naik kendaraan apa? Oh iya juga ya. Itu. Jangan sampai kamu mempertanyakan iman Kristen, tetapi kamu malah menyerang imanmu sendiri. Gak boleh diskusi kayak gitu. Benar. Jadi saya sarankan kamu bro gini, buatlah pertanyaan yang sudah teruji di dalam keyakinanmu. Jangan Enggak, sampai saya bertanya yang berdasarkan film. Iya, makanya kalau kamu mau mengetahui film, kamu harus membaca juga kitab suci. Dari mana sumber film itu diambil. Jadi kamu harus tahu dari mana sumbernya. Jadi kalau kamu ingin menganalisa satu film, tapi sumber cerita film itu kamu nggak memahami, ya kamu nggak bisa mengerti bro. Karena film itu kan buatan manusia. Manusia itu belajar dari mana? Dari kitab suci. Kitab suci mana? Kitab suci Injil. Kitab suci orang Kristen. Harusnya kamu langsung ke sumber aslinya bro. Itu baru. Jadi kalau Yesus naik ke surga itu bro, justru sekarang harus kamu pikirkan lagi Cecep. Yesus mati, dikuburkan, dibangkitkan, dimuliakan, dinaikkan, diangkat ke surga. Nabimu bagaimana? Mati, berapa hari kemudian dikuburkan, udah bangkit apa belum? Udah naik ke surga apa belum? Harusnya begitu cara berpikirmu. Kamu harus berani membuat perbandingan. Loh, Yesus mati, dikuburkan, bangkit, mulia, naik ke surga, sediakan tempat untuk para pengikutnya. Aku punya nabi ini gimana? Bisa nggak dia sediakan surga untukku? Bisa nggak dia mengampuni dosaku? Kalau nggak bisa, udah ikut aja lah yang bisa mengampuni dosa. Kan enak bro.
Yoi. Ah, gitu cara berpikirnya. Jadi kamu jangan berpikir untuk menyerang akidah orang, tapi kamu nggak bisa menyerang akidahmu sendiri. Ah, gitu Cecep cara berpikirnya. Iya, Jadi kamu jangan hanya, iya harus cara berpikirnya saya gini. saya rasa Saya pertanyaan bentar-bentar. sudah cukup begitu, Bang. Iya, saya juga dulu gitu bro. Saya malah dulu saya gini. Saya pernah kuliah. Waktu saya kuliah itu kerjanya kritis. Kalau ada dosinku di sini ditanya lah, aku di kelas itu tukang debat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang muncul dalam pikiranku aku pertanyakan. Karena prinsipnya kan begini bro. Kalau orang dulu waktu belajar itu, tidak ada kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan. Tanyalah semua kebenaran itu sampai kamu tidak bisa lagi mempertanyakan. Nah itu, bayangin itu ya. Jadi kita tanyain semua. Gak bisa dijawab, ya udah. Mentok. Ketika tidak bisa lagi dijawab, kita renungkanlah tidak bisa dijawab itu. Itulah kebenaran. Terima apa enggak? Kalau diterima ya maju, kalau enggak diterima ya ditolak. Jadi bro, kalau kamu sudah mau begitu, saya berpikir gini dulu tentang Yesus. Banyak kali manusia di dunia mati. Mulai zaman Adam. Tapi dari semua manusia yang mati itu, enggak ada yang bisa mengampuni dosa melalui kematiannya. Hanya Yesus. Dan aku lihat orang-orang yang percaya sama Yesus ini kok hebat-hebat gitu. Ah berarti saya memilih Yesus. Saya pending dulu. Tapi sudah ada satu poin. Oh saya ikut Yesus ini. Satu poin dia. Kemudian saya bandingkan lagi. Ada banyak orang dikuburkan. Hanya Yesus yang bangkit dari kubur dalam kemuliaan. Menampakkan diri berulang-ulang. Dengan keajaiban. Yang lain memang ada yang bangkit. Tapi nggak dalam keajaiban. Contoh kayak Lazarus. Memang bangkit dia. Tapi nggak ada catatan sejarah apa yang dilakukan dia setelah bangkitkan oleh Yesus. Dan lain sebagainya. Ah, 2 poin. Berarti saya ikut Yesus. Yang kemudian, Yesus itu dimuliakan naik ke surga. Yang lain memang ada naik ke surga. Contoh kayak Henok, Elia. Naik ke surga. Tapi ngapain naik ke surga? Nggak ada diceritakan. Pokoknya naik ke surga lah. Yesus naik ke surga menyediakan tempat. Oh, 3 poin. 4. Yesus datang di akhir zaman jadi raja segala raja. Elia, Henok gak jadi raja segala raja. Yang lain enggak. Oh, poin. Yesus. Saya simpulkan. Ah, Yesus inilah yang terbaik. Aku cinta Yesus lah selama-lamanya. Apalagi kalau saya pelajari. Ada orang mati. Matinya itu seperti tadi yang cerita di awal tadi. Dia nggak bangkit. Bahkan dalam cerita, dia mati katanya ditunggu, nanti akan bangkit, didoakan. Rupanya nggak bangkit-bangkit, akhirnya dikubur. Nggak bangkit dia sampai sekarang. Ya sudahlah, saya ikut Yesus yang mati, yang bangkit, yang mulia naik ke surga. Saya nggak mau ikut yang mati dikuburkan, nggak bangkit-bangkit dia. Udahlah, selamat tinggal kalian-kalian semua. Aku bilang, bentar dulu, ini lagi semangat ini. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Aku mau ikut Yesus saja. Itulah aku dulu bro, makanya saya percaya sama Yesus itu. Sekarang bro, kamu pikirkan lagi kita bicarakan sama Yesus ini. Tugasmu malam hari ini belum sebelum kamu tidur. Ada nggak manusia di dunia ini yang suci seperti Yesus? Yang bisa mengampuni dosa melalui kematian. Yang bisa memberikan hidup kekal melalui kebangkitan kemuliaannya. Yang menjamin masuk surga. Yang datang di hari zaman raja segala raja, hakim yang adil. Kalau ada bro, udah ikut aja itu. Gak perlu ketawari kau Yesus. Tapi kalau gak ada bro, saya katakan sama kau, mulai malam hari ini kau berdoalah sungguh-sungguh. Katakanlah sama Allah yang hidup. Oh Allah yang hidup, aku mau masuk surga. Hari ini si RBN banyak cerita tentang Yesus. Padahal tadi aku datang ke roomnya itu karena kesasarnya aku ya Allah yang hidup. Tolonglah aku malam hari ini untuk mengenal Yesus. Siapa sih sebenarnya Yesus yang diceritakan di CRBN itu? Tolonglah aku, itu aja kau berdoa. Apapun agamamu itu urusanmu bro. Tapi urusanmu masuk surga, itu ada dijamin oleh Yesus. Tepuk tangan dulu. Ah, itu ya, bro Cecep ya. Mantap. Iya, itu aja bro Cecep ya. Jadi gak apa-apa. Gak apa-apa. Masalah agama urusan masing-masing. Masalah masuk surga itu hanya urusan Yesus. Dan itulah yang saya temukan, makanya saya mau jadi pengikut Yesus.
Kalau Yesus nggak menjamin surga, nggak bangkit dia dari kematian, dipastikan saya ini jadi agama Batak Parmalim saya. Saya akan sembah pohon. Iya, kalau enggak saya akan sembah gunung At-Talabungan. Di kampungku ini ada namanya Gunung At-Talabungan. Ku sembah itu gunung itu. Tapi karena Yesus dia mati, dia bangkit, dia mulia, dia naik ke surga, dan terlihat kuasanya. Wow, luar biasa. Itulah iman Kristen itu. Haleluya.